Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cahaya Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Masya Allah, tabarakallah, menjadi seorang ibu rumah tangga itu banyak banget ya aktivitasnya ya, dari pagi hingga menjelang malam hari. Dan aktivitasnya juga itu-itu aja dan berulang terus ya tiap harinya. Baik teman-teman, aktivitas saya dimulai dari pagi hari ya. Jadi pagi hari ini karena stok jualan saya itu pisang menipis, jadinya saya sekalian aja belanjanya di pasar. Nah, sekalian saya belanja untuk bahan-bahan memasak ya teman-teman. Nah, ini dia. Dan rencana untuk hari ini sesuai dengan request bapak, suami, dan anak-anak, minta dimasakin kare ayam ya teman-teman. Nah, tadi itu saya sudah beli ayam dan segera saya cuci. Nah, kemudian ini saya merebus telur dulu ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya mau menggoreng tahu, tempe, dan ayamnya ya. Karena blender saya itu lagi rusak saat ini, jadi saya tadi itu beli bumbu kari ayamnya itu jadi ya teman-teman, jadi andalan. Jadi saya memakai bumbu kari ayam itu Mahmuda. Nah, ini saya goreng tahu ya teman-teman, dan goreng tahunya ini cuma beberapa biji aja karena tadi itu saya sempat beli tahu 3 potong ya teman-teman. Nah, 3 papan ya teman-teman. Nah, itu tuh duanya sempat jatuh, jadinya yang dipakai itu cuman 1 papan aja ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi yang dipakai yang sebisanya aja. Lanjut, ini saya goreng ayam ya. Jadi saya sebelum saya masak karenya, nah sebelumnya itu saya goreng dulu ayamnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya tumis dulu untuk bumbu kari ayam Mahmudanya. Saya osreng-osreng seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan ayam, tahu, tempe yang sudah saya goreng tadi ya teman-teman. Saya tumplek-plek di dalam wajan ini gitu. Sambil saya memasak kari ayam, nah saya juga mau menyapa teman-teman semuanya nih. Ada di area mana aja nih teman-teman yang sudah mampir di channel saya? Yuk boleh coret-coret di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang sudah isi di kolom komentar, saya lupa saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga berkah barokah. Amin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah full support channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga berkah barokah. Amin. Dan ini masakan kare ayam saya sudah hampir matang ya teman-teman. Dan tadi itu juga tak lupa saya kasih juga telur rebus ya teman-teman. Nah, ini kemudian tinggal menunggu matang aja. Nah, setelah matang saya taruh ke dalam wadah seperti ini ya. Ke dalam wadah baskom kaca seperti ini agar terlihat lebih cantik aja ya teman-teman. Yummy. Dari sini itu sudah kecium baunya itu enak banget ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi itu juga tak lupa saya kasih santan kara ya teman-teman. Tadi tuh lupa waktu tag videonya. Nah, jadinya seperti ini ya setelah saya kasih santan kara ya teman-teman. Yummy. Nah, ini dia masakan saya kari ayam. Ada ayam, telur, tahu, tempe ya teman-teman. Jadi bumbunya itu praktis saja pakai bumbu kari ayam merek Mahmuda. Jadi tadi itu pas saya kasih santan kara, jadi ayamnya itu semakin juicy aja ya teman-teman. Jadi semakin maksimal untuk tekstur ayamnya. Lanjut, ini pulang kerja Pak suami tiba-tiba ngasih saya kejutan ini ya teman-teman. So sweet banget ini ya. Jadi kebetulan hari ini hari lahir saya ya teman-teman. Jadi makanya Bapak suami ngasih kejutan saya ini ya teman-teman.
Nah, kemudian ini segera saya eksekusi ya. Nah, berhubung karena ada anak-anak saya juga, jadi ini anak-anak saya juga lagi nunggu ya. Nunggu giliran saya kasih potongan kue tarnya ya, teman-teman. Nah, di sini itu kata bapak suami maunya sih dikasih tulisan warna hijau ya, sesuai dengan kesukaan saya. Nah, karena tidak ada di tokonya, jadi ya dengan warna seadanya aja ya. Kebetulan di sini itu warnanya merah. Nah, kemudian ini segera saya potong. Nah, untuk potongan pertama ini kebetulan saya kasih ke suami tercinta ya, teman-teman, ke Pak suami. Nah, potongannya itu seperti ini ya, teman-teman. Ya, mie ini rotinya itu enak banget ya, teman-teman. Nah, ini rotinya juga di langganan saya. Dan ini potongan pertama buat Pak suami. Kemudian lanjut potongan kedua. Ini untuk anak laki-laki saya ya, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ini untuk potongan ketiga untuk anak putri saya ya, teman-teman. Dan yang keempat untuk saya sendiri. Dan lanjut di sini ketika saya waktu pas makan kue, nah ternyata ada bunyi orderan ya, teman-teman. Nah, segera saya proses. Kemudian ini segera saya buatkan untuk adonan basahnya. Kemudian pisangnya saya potong-potong. Nah, pisangnya kemudian segera saya campur ke dalam adonan basah ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu saya siapkan minyak panas dulu ya, teman-teman. Dan maaf ya, teman-teman, ini saya numpang promosi. Jadi buat teman-teman apalagi yang ada di area Sedati Sidoarjo, monggo mampir di Pisang Keju Lapak Bu Cahyo, melayani online, offline, dan Jumat Berkah ya. Tersedia di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Jangan lupa ditunggu orderannya ya, teman-teman. Dijamin rasanya itu keras di luar, lumer di dalam. Jangan lupa ditunggu orderannya ya, teman-teman. Dan lanjut ke videonya. Nah, ini setelah minyaknya itu panas ya, benar-benar panas. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu untuk adonan pisangnya ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, tak lupa juga saya siapkan untuk paper craftnya ya. Jadi saya itu memakai kemasan lunchbox paper craft seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ukurannya saya memakai ukuran M ya. Jadi ukuran standar aja. Nah, karena yang tadi di tempat tadi itu nggak cukup, jadi saya pindah di tempat sini ya, teman-teman. Kebetulan ini ada orderan 7, jadi saya buatnya di sini aja ya, agar lebih enak gitu pas tag videonya ya, teman-teman. Nah, ini sudah matang. Kemudian pisangnya yang sudah matang ini saya masukkan ke dalam baskom seperti ini ya, teman-teman. Jadi biar muat banyak gitu, saya masukkan ke dalam baskom seperti ini. Nah, kemudian saya plating sesuai dengan orderan ya, teman-teman. Nah, ini saya plating seperti ini ya, teman-teman. Pisang keju meses 7 porsi. Nah, ini sudah tumpukan yang kedua ya, teman-teman. Jadi ini saya plating pisang kejunya itu ada 2 tumpukan ya. Jadi yang tadi itu sudah 1 tumpukan yang pertama. Nah, ini saya plating yang tumpukan yang kedua ya, teman-teman. Sejak menjadi pedagang dengan jualan online seperti ini, nah saya itu sekarang bisa merasakan ya, teman-teman. Jadi waktu orderan itu sepi, orderan rame, itu gimana rasanya itu saya sudah merasakan semuanya ya, teman-teman. Nah, pas waktu rame itu ya, teman-teman, nah saya itu seneng banget gitu, ada orderan banyak ya, walaupun capek, lelah gitu ya, sampai saya itu mandi keringet ya, teman-teman, saya pas proses orderannya, tapi menghasilkan gitu ya, teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Tapi pas waktu sepi itu kayak gimana ya, kayak saya tuh lebih banyak berdoa gitu kepada Allah, semoga jualan saya itu diberi kelancaran, rame pembeli, rame pelanggan gitu. Jadi saya itu tidak diam di tempat ya, teman-teman. Saya itu selalu berusaha mencari solusi gitu ya, teman-teman. Nah, gimana caranya biar jualan saya itu rame lagi gitu ya. Nah, saya itu putar otak ya, teman-teman. Jadi saya itu cari-cari artikel gitu di Google atau di YouTube, gimana caranya untuk agar jualan kita itu rame.
Intinya, apabila kita itu menjalankan usaha kecil-kecilan seperti ini, apalagi konsepnya home kitchen, nah kita itu banyak sabar ya teman-teman. Dan kita tuh juga banyak-banyak belajar di Google, di YouTube, gimana cara untuk meramaikan jualan kita. Dan karena saya itu juga jualannya di rumah aja, jadi pas kalau sepi, nah saya itu juga ini ya teman-teman, saya jadwalkan operasional jualan saya itu 24 jam. Nah dari situ itu pernah saya ya teman-teman, dari saya jualan 24 jam itu saya pernah proses orderan tuh jam 12 malam, jam 1 malam pernah, jam 2 malam, jam 3. Pokoknya saya itu selalu berusaha terus ya teman-teman. Apalagi jualan saya kan cuman di rumah aja, jadi ya bisa diatur lah ya waktunya itu ya teman-teman. Lanjut ke videonya. Nah ini setelah saya kasih topping dasar ya teman-teman, nah kemudian saya topping dengan parutan keju seperti ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang pada nanyain saya beli bahan-bahan jualan saya itu di mana, nah sudah saya cantumkan semuanya perintilan jualan saya itu di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa cek di situ ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu saya topping dengan coklat meses ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya teman-teman untuk tampilan pisang keju coklat meses seperti ini. Rasanya itu dijamin keras di luar, lumer di dalam. Promosi lagi ya teman-teman saya ini. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi begini tampilan untuk jualan saya pisang keju meses. Tak terasa sudah di penghujung video juga, maka saya akhiri dulu ya teman-teman. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.